yang menimpa diri baginda Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kota Madinah merupakan kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota Madinah dengan Nabi dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Keberadaan Nabi di kota Madinah merupakan di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menyebutkan ikhwatul Islam, ketika terjadi perjanjian atau dikala terjadi Fathu Makkah, maka orang-orang Madinah mereka merasa khawatir kalau sekiranya Nabi tidak lagi pulang ke kota Madinah. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, kalla inni abdullahi wa rasuluh hajartu ilallahi wa ilaikum al-mahya mahyakum wa mamatu mamatukum wal mamatu mamatukum. Itu merupakan di antara ungkapan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, tidak akan pernah. Maknanya Nabi mengatakan tidak akan pernah aku meninggalkan kota Madinah. Kalla inni abdullahi wa rasuluh, aku ini adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan, hajartu ilallahi wa ilaikum, aku ini berhijrah untuk Allah dan kepada kalian. Kemudian Nabi mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, aku akan hidup selalu bersama kalian wahai penduduk Madinah, dan aku pun akan meninggal di tengah-tengah kalian wahai penduduk Madinah. Itu merupakan di antara ungkapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla inni abdullahi wa rasuluh, aku tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya, karena Allah memerintahkan diriku untuk tinggal di sini di Madinah. Kemudian hajartu ilallahi wa ilaikum, aku hijrah karena Allah. Karena orang yang berhijrah karena Allah, mereka tidak akan lagi kembali ke tempat asal mula. Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah bukan berarti Nabi tidak mencintai Mekah, tapi itu namanya konsekuensi hijrah. Ketika sudah disebut dengan hijrah, maka tidak boleh lagi kembali ke Mekah. Itu merupakan di antara makna daripada kalimat hijrah. Maka orang-orang muhajirun, kita lihat ikhwatul Islam, orang-orang muhajirun yang hijrah meninggalkan Mekah, kampung halamannya menuju Madinah, rata-rata mereka meninggal bukan di Mekah. Bukan berarti mereka tak cinta kepada Mekah, tapi itu konsep daripada hijrah. Orang yang hijrah ketika mereka meninggalkan sesuatu karena Allah, maka mereka tak boleh lagi balik ke tempat semula. Itu disebut dengan hijrah. Dan hijrah itu banyak macamnya. Ada hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada hijrah dari suatu perbuatan ke perbuatan yang lain. Ada orang yang ingin hijrah meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan baik, maka mereka tak boleh lagi kembali kepada perbuatan buruk. Kalau kembali lagi bukan hijrah namanya. Atau misalnya hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik, tak boleh lagi mereka kembali ke tempat yang buruk. Atau hijrah dari kawan yang tidak baik kepada kawan yang baik, tidak boleh lagi berkawan dengan yang tidak baik. Itu semua disebut dengan hijrah. Orang yang hijrah mereka tak boleh lagi kembali ke tempat asal mula. Dan begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, hajartu ilallahi wa ilaikum, aku ini hijrah karena Allah wahai penduduk Madinah, dan aku hijrah ke tempat kalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah, yang memerintahkan aku datang ke kota Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana daerah tersebut adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Umirtu biqaryatin, aku diperintahkan oleh Allah. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura, daerah tersebut adalah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Qura. Sebagaimana juga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Qaryah, dan itu juga merupakan di antara nama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu banyak memiliki nama, sebagaimana Madinah juga memiliki banyak nama, dan tidak ada daerah yang paling banyak memiliki nama kecuali Makkah dan Madinah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan nama semakin banyak menunjukkan semakin mulia dan semakin sempurna keagungannya. Makanya di dalam tradisi Arab itu ikhwatul Islam, atau di dalam kosakata bahasa Arab, sesuatu yang memiliki banyak nama maka itu menunjukkan kemuliaannya. Makanya Makkah itu namanya disebutkan oleh sebagian para ulama, salah satunya Imam As-Samhudi ikhwatul Islam, dia punya kurang lebih 95 nama atau 96 nama. Yang lain menyebutkan lebih daripada 100 nama. Seperti misalnya tadi kita sebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Dari hadis ini saja ada beberapa nama kota Madinah. Madinah disebut dengan Qura, Madinah disebut dengan Al-Qaryah, Madinah disebut dengan Akalatul Qura, Madinah
disebut dengan Akalatul Buldan, Madinah disebut dengan Al-Madinah. Itu baru dari satu hadis. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Madinah dinamakan dengan Al-Madinah, Madinah dinamakan dengan Yathrib, Madinah disebut dengan Taibah, Darul Iman, Darul Hijrah, Darul Abrar, Darul Akhyar, Darul Sunnah, Baitul Ilmi, Al-Mahfudhah, Al-Habibah. Semuanya ada nama-nama kota Madinah. Nah, siapa yang bisa ulang 10 nama kota Madinah? Ada? Agar kita tahu Madinah itu bukan satu nama, banyak namanya. Dan semakin banyak nama menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Makanya yang paling banyak memiliki nama adalah, apa yang paling banyak memiliki nama? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang paling banyak memiliki nama. Karena semakin banyak nama, semakin menunjukkan kemuliaan. Berapa nama Allah Azza wa Jal? 99. Nama Madinah saja lebih dari 100. Bisa dipahami? Nama Madinah saja lebih daripada 100. Berarti nama Allah tak mungkin kurang daripada nama Madinah. Karena semakin di dalam Al-Quran ikhwatul Islam, sebagian para ulama menyebutkan dalam Al-Quran saja nama Allah itu kurang lebih 256. Itu belum lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak saja. 99 itu ikhwatul Islam adalah bonus dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan Allah memiliki nama 99 yang apabila, ingat kalimat terakhirnya, yang apabila dihafal oleh seorang muslim, maka mereka man ahsaha dakhalal jannah. Maka siapa yang menghafalnya maka akan masuk ke dalam surga. Artinya itu merupakan di antara salah satu kemudahan yang Allah berikan. Kalau kita diperintahkan menghafal semua nama Allah, tak sanggup kita ikhwatul Islam. Tapi Allah berikan keringanan, siapa yang hafal 99 nama maka dia masuk surga. Apakah Allah tidak punya nama selain daripada 99? Banyak sekali ikhwatul Islam. Makanya Madinah saja memiliki lebih daripada 100 nama, apalagi Rabbul Izzati wal Jalalah yang menciptakan daerah-daerah yang mulia, dan begitu juga menciptakan Mekah dan Madinah. Nah, salah satu nama daripada Madinah ini ikhwatul Islam adalah Al-Qaryah atau Al-Qura. Jadi ada beberapa nama yang mirip antara Mekah dengan Madinah. Di antaranya adalah Al-Qaryah, Al-Qura. Mekah juga dinamakan dengan Al-Qaryah, Al-Qura. Sebagaimana Mekah juga disebut dengan Ummul Qura. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Al-Balad, maka Makkah juga disebut dengan Al-Balad. Sebagaimana Makkah juga disebut dengan Al-Amin, maka Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Jadi ada kesamaan antara beberapa nama Makkah dengan Madinah. Sebagaimana Makkah juga memiliki nama yang banyak. Tadi kita sebutkan Al-Qaryah juga namanya Al-Qura, Ummul Qura, Al-Balad, Al-Baldah, Al-Amin, Wadin, Tuhamah, Ma'ad, kemudian Bakkah, kemudian Makkah. Itu semuanya adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Ada yang bisa ulang? Yang bisa mengulangnya ini hadiah untuknya, ziarah Makkah. Kalau ada yang bisa. Type 7 nama Makkah, diskon. Ada yang bisa ulang nama-nama Makkah? Type Makkah, Bakkah, Qaryah, Ummul Qura. Apa? Mengaku? Tanya yang lain? Siapa bisa? Ayo sila. Makkah, Makkah, Bakkah, Bakkah, Al-Qura, Al-Qura, Ummul Qura, Ummul Qura, Al-Qaryah, Al-Qaryah, Al-Baldah, Al-Baldah. Makkah. Apa? Makkah. Makkah sudah. Gagal. Tanya yang lain? Al-Amin, Al-Amin. Al-Balad Al-Amin. Sudah 6, satu lagi. Sudah 7. 17 ya. Baik, kita 17 artinya. Baik, silakan insyaallah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Baik, barakallahu fiik. Allah yahfazakum. Allah yahfazakum. Di situ semua ada nama-namanya. Tapi kalau Islam, kalau sekiranya Makkah saja punya banyak nama, Madinah punya banyak nama, maka tentu Rabbul Izzati wal Jalalah yang paling banyak memiliki nama-nama yang sangat mulia. Salah satu nama Madinah adalah Al-Qaryah atau Al-Qura. Makanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajartu ila Allah wa ilaikum al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku ini hijrah karena Allah untuk kalian, dan aku akan hidup selama-lamanya di sini, dan aku juga akan wafat di sini. Nabi tidak pernah kemana-mana kecuali di kota Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi tidak akan pernah keluar dari Madinah selama-lamanya.
Karena nanti kalau sekiranya Nabi keluar dari kota Madinah, kemana Nabi SAW pergi? Kalau seandainya Nabi pergi dari kota Madinah, lantas siapa yang akan kita kunjungi di sana? Bukankah di antara salah satu yang harus kita kunjungi adalah perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masih hafal doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Yang tak hafal tidak boleh meninggalkan Madinah. Ingat itu baik-baik. Yang tak hafal jangan pulang sampai dia hafal. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena memang itu diantara salah satu yang dianjurkan dikala kita berada di kota Madinah, yaitu berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW. Kemudian dikala berziarah, lantas tak mungkin kita lewat seperti itu saja lah. Ada doa, ada kalimat yang kita ucapkan. Dan salah satu kalimatnya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Tidak boleh kita hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah kemudian kita lewat meninggalkan perkuburan Nabi, tak boleh. Berarti harus lengkap. Sudah hafal doanya? Yang tak hafal tak boleh pulang, ya, ingat itu baik-baik. Yang tak hafal tak boleh meninggalkan kota Madinah. Doa berziarah ke perkuburan Nabi kita ulang lagi sekali. Bagi yang belum hafal semoga bisa menghafalnya nanti. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal? Terus kalau belum hafal macam mana cara kita menghafal? Dicatat atau direkam atau dicari yang lainnya. Karena kita insya Allah hafalan kita tidak sekuat Imam Syafi'i kan. Kita selalu menyebutkan cerita indah ya Pak Lisa. Mohon maaf ya, ini cerita saja ya. Tapi ini cerita yang sangat indah sekali, memberikan pelajaran yang berharga bagi kita bersama. Imam Syafi'i ini kala dia masih kecil, umurnya belum lengkap 10 tahun, kecil, anak kecil lah. Dia datang ke kota Madinah. Tapi Imam Syafi'i itu ikhwat lisan rajinnya luar biasa. Dia rajin, hafalannya kuat, dan dia nasabnya sampai kepada Nabi SAW karena kakek Nabi yang kelima, kakek Imam Syafi'i juga. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Jadi kakek dia itu dengan kakek Nabi bertemu. Kemudian ikhwatul Islam dikala dia berada di kota Madinah, dia belajar kepada Imam Malik. Dia masih kecil. Kemudian dia tak ada buku, tak ada catatan, tak ada pena karena miskin. Tapi dia semangat. Kemudian dikala Imam Syafi'i menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti ini. Jadi Imam Malik dikala melihat ada anak-anak, Imam Malik tidak kenal. Tapi seolah-olah Imam Syafi'i sedang bermain. Imam Syafi'i tidak bermain. Imam Syafi'i lagi menulis. Di mana dia menulis? Di sini. Karena dia tak ada pena, tidak ada tinta, tidak ada kertas. Kertas dulu mahal ikhwatul Islam. Tidak semua orang yang punya. Kemudian ikhwatul Islam setelah pengajian Imam Malik itu memanggilnya, wahai fulan, wahai anak kecil ya gulam, tadi aku melihat kamu bermain-main. Maka apa kata Imam Syafi'i? Tidak, saya tidak bermain-main. Saya lagi menulis. Maka Imam Malik heran, mana tulisannya? Saya tidak ada pena, tidak ada catatan, saya tidak ada tulisan. Saya tulis di sini. Seperti ini. Kalau kamu tidak percaya, maka silakan uji. Imam Syafi'i bacakan semua hadis yang disebutkan dalam pengajian tersebut semuanya. Baru di saat itulah Imam Malik melihat bahwa anak ini merupakan anak yang luar biasa. Kalau sekiranya kekuatan kita sama dengan Imam Syafi'i, maka lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa? Kuat? Mana kata kuat? Tadi kata lisan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal? Jangan lupakan doa ini dikala berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup selalu bersama kalian dan aku juga akan wafat di tengah-tengah kalian. Itulah ikrar janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita telah menjelaskan akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang agak sedikit berat. Yang pertama adalah sakit kepala, pusing. Kemudian yang kedua adalah di kerongkongan Nabi sallallahu alaihi wasallam
gara-gara racun yang pernah terminum ketika terjadi perang Khaybar. Dan yang ketiga, sakit yang dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida. Aku pernah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah, melihat mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang terbaring di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaring wa'kan syadida. Wa'kan syadida itu betul-betul berat, panas, demam tinggi. Itu disebut dengan wa'kan syadida. Kemudian famasistuhu biyadi. Ketika aku memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku, faqultu ya Rasulullah innaka latu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, engkau mendapatkan panas yang begitu tinggi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya demam panas tinggi yang aku rasakan 2 kali ganda, 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki di antara kalian. Maknanya demam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul panas, ikhwatul Islam. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, faqultu dzalika anna laka ajrain. Ya Rasulullah, kamu merasakan demam yang begitu tinggi, panas yang luar biasa, apakah karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala 2 kali lipat kepada dirimu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Maka Nabi kembali mengatakan iya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusibuhu adha maradun fama siwa illa hattallahu lahu sayyiatihi kama tahuddu syajara waraqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada seorang muslim yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sakit ataupun selain daripada sakit, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Sehingga ikhwatul Islam, dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba, ini tanda Allah cinta, tanda Allah mencintai seorang hamba ketika Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Makanya ikhwatul Islam, orang yang paling memiliki masalah di dunia, siapa kira-kira orang yang punya masalah di dunia? Orang yang punya masalah di dunia adalah mereka dikala mereka tidak ada masalah, di saat itulah mereka ada masalah. Bisa dipahami? Kita ulang lagi. Orang yang paling bermasalah dalam kehidupan dunia adalah mereka yang tak punya masalah. Kalau dia hidupnya tenang, nyaman, tidak ada problem, tidak ada masalah, di saat itulah mereka sedang berada dalam masalah besar. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau kami tidak diuji atau aman-aman saja kehidupan kami, tidak diberikan ujian dari Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah kami mulai bertanya tentang iman yang kami punya. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, apa tanda Allah cinta kepada suatu kaum? Allah memberikan ujian kepada orang tersebut. Ketika Allah berikan ujian, segala macam ujian itu ada 5. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama rasa takut. Takut apa saja? Takut tidak makan, takut miskin, takut ini, takut itu, takut semuanya. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengumpulkan 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Orang yang takut di dunia, mereka tidak takut di akhirat. Orang yang aman di dunia, mereka tidak akan aman di akhirat. Itu tidak akan terkumpul 2 takut dan 2 aman. Dikala kita merasakan takut di dunia, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak ingin kita nanti takut di akhirat. Lebih bagus kita takut di dunia daripada takut di akhirat. Kalau takut di akhirat, kita tidak akan aman di sana. Tapi kalau kita takut di dunia, masih ada Allah tempat meminta, mengadu, bermohon, bermunajat, mengemis. Begitu juga orang yang merasa aman di dunia, maka mereka tidak akan aman di akhirat. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Rasa aman dan rasa takut tidak akan berkumpul 2 kali kepada seorang hamba. Yang merasa aman di dunia tidak aman di akhirat. Yang merasa takut di dunia, maka mereka tidak lagi takut di akhirat. Salah satunya ikhwatul Islam, Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu ujian yang pertama. Wal ju', lapar. Itu juga ujian yang kedua. Lapar itu banyak ikhwatul Islam. Ada orang yang lapar karena memang tidak ada makanan.
Ada orang yang lapar, ada makanan, tapi dia tidak bisa makan. Bisa dipahami? Jadi lapar itu bisa untuk semuanya. Ada orang yang betul-betul tidak ada makanannya, sehingga dia lapar. Ada orang yang bisa, yang banyak makanannya, banyak hartanya, tapi dia tidak bisa makan karena penyakit yang dia derita, banyak. Maka itu semua disebut dengan al-ju'. Kemudian ikhwatul Islam, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Naqsim minal amwal, yaitu kurang dalam masalah harta, kemiskinan atau kefakiran. Karena orang yang miskin itu diuji, orang yang kaya juga diuji. Jadi kaya dan miskin itu sama-sama diuji. Dan kebiasaannya ikhwatul Islam, orang yang lulus dalam ujian itu adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kaya itu biasanya mereka gagal dalam ujian. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelebihan harta, jangan sampai kita gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha." Apa artinya? Kalla, betul-betul manusia itu akan melampaui batas, akan sombong, takabur semua. Kapan dia melakukan seperti itu? Sambungan ayatnya. Apa sambungan ayatnya? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya berlebih kaya. Orang kaya kalau disenggol sedikit apa yang terjadi? Aku akan tuntut harga diri. Tapi kalau orang miskin disenggol, apa yang terjadi? Selesai perkara. Dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berduit, dikala disebutkan namanya, sedikit diburukkan namanya, apa yang terjadi? Sampai akhirat aku akan tuntut di mahkamah, itu istilahnya. Tapi kalau orang miskin, mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat akan ayat ini ikhwatul Islam, untuk saya, untuk kita semuanya. Kalla innal insana la yatgha. Yatgha itu artinya tagha. Tagha itu bisa dimaknakan dengan taut. Taut itu apa artinya? Melampau. Tagha. Kalla innal insana la yatgha. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka melihat dirinya kaya. Makanya ikhwatul Islam, kaya dan miskin adalah ujian. Biasanya yang miskin itu berhasil dalam ujian, yang kaya biasanya gagal dalam ujian. Itu banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam. Betapa banyak orang miskin dikala diuji dengan kemiskinan, mereka berhasil melewati tantangan dan rintangan. Namun dikala Allah uji mereka dengan kekayaan, maka mereka gagal di dalamnya. Sehingga kita mau kaya atau miskin? Mau gagal atau mau berhasil? Kaya berhasil ya. Makanya para sahabat itu ikhwatul Islam, jarang di antara mereka yang ingin minta kaya. Kebanyakan mereka minta miskin. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ikhwatul Islam, kalau dihitung-hitung itu ratusan, kalau uang kitanya itu ratusan triliun, bahkan ribuan triliun uang yang dia tinggalkan. Kaya sekali. Dan dia adalah satu-satunya atau di antara salah satu sahabat yang takut kaya. Ya Allah, jangan jadikan aku kaya, tapi dia tetap kaya. Makanya tidak ada masalah kaya, tapi jangan minta. Apa yang harus kita minta kepada Allah? Jadi kalau misalnya contoh di sini, ini contoh ya, dikala semua kita ingin minta rezeki, dilapangkan urusan, betul atau tidak? Apa doa yang kita panjatkan kepada Allah? Apa doanya? Berarti tak ada yang berdoa nih. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, keturunanku, dan berikan keberkahan terhadap apa yang kau berikan. Bukan hanya meminta, tapi yang terpenting adalah keberkahannya. Bisa dipahami? Sudah hafal doanya? Atau jangan-jangan kita lupa berdoa di sini? Terlalu banyak cari kurma. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Atau juga di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, riwayat ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Atau doa yang lebih panjang, ini sangat panjang ya, bacakan atau tidak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, Allahumma innaka tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'uhuma mimman tasha.
Allahumma a'tini, Allahumma aghnini bifadlika amman siwa. Ada yang hafal? Panjang kan? Artinya itu adalah di antara kalimat-kalimat yang harus kita baca. Kalau sekiranya, makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, para sahabat itu tidak ada yang mau kaya, tapi dunia yang mencari dia. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia adalah sahabat yang paling kaya ikhwatul Islam, tapi dia ada orang yang paling takut kaya. Kita selalu menceritakan ya, ini semoga bermanfaat ya. Jadi pernah suatu ketika Abdurrahman dia ingin membantu seluruh penduduk Madinah. Coba bayangkan, semua penduduk Madinah ingin dibantu. Tujuannya untuk menghilangkan kekayaannya, supaya dia tidak kaya. Dibeli semua kurma yang ada di Madinah, kurma yang tidak laku. Biasanya kan orang cari kurma yang bagus, yang lembut, yang apa lagi. Ini dicari kurma yang keras, yang tidak mungkin lagi dijual. Ternyata banyak penduduk Madinah yang punya. Karena ini tidak laku sehingga mereka menyimpannya. Maka dengan itulah Abdurrahman berinisiatif untuk membeli semuanya. Banyak sekali beli Abdurrahman sehingga hartanya berkurang. Tujuan dia adalah supaya dia miskin, membantu kaum muslimin, dan supaya hartanya berkurang sehingga dia membantu kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, setelah beberapa saat, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, datang kabar dari Habasyah. Mereka datang ke kota Madinah ingin mencari kurma yang keras-keras tadi, ingin dibeli. Siapa yang punya? Cuman Abdurrahman bin Auf. Dia ingin mengeluarkan hartanya, ingin menghilangkan hartanya, tapi harta datang kepadanya berlipat-lipat ganda. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Agar kita tahu bahwa kekayaan itu adalah ujian, sebagaimana miskin itu juga ujian. Hanya saja biasanya orang gagal diuji dikala mereka kaya. Tujuan kita menyebutkan seperti ini agar kita mengambil pelajaran supaya kita tidak gagal di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu merupakan di antara salah satu bentuk ujian yang berat dilalui oleh kaum muslimin. Makanya lihat nanti contoh-contoh dalam Al-Qur'an, dan di antara salah satu bentuk kegagalan yang pertama, orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dikala mereka sudah mengatakan ini karena saya, ini karena keahlian saya, itu adalah kegagalan yang pertama. Kalau sudah kalimat ini muncul, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Maka di antara salah satu sifat yang paling indah dikala seorang hamba senantiasa mengatakan hada min fadli rabbi. Setiap ada kelebihan, keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah hada min fadli rabbi. Jangan pernah mengatakan karena saya, karena saya, karena saya. Karena orang yang mengatakan karena saya itu adalah kegagalan yang pertama untuk dirinya. Tapi qul Islam wa naqsim minal amwal wal anfus. Allah juga memberikan ujian kepada kalian dari diri kalian, artinya bisa jadi sakit atau kurang dan yang semisalnya. Watsamarat, juga kurang makanan atau bahan-bahan makanan dan yang semisalnya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar dikala mereka mendapatkan musibah adalah mereka yang selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan seorang muslim setiap kali mereka mendapatkan musibah dan masalah. Misalnya hilang duitnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian misal sakit dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bangkrut perusahaannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan dalam setiap kita ada masalah, bukan dikala ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, lain lagi doanya. Iya, kalimat ini tak salah karena meninggal itu bagian daripada musibah. Tapi kalimat orang yang meninggal kita ucapkan sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma wa la haula wa la quwwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah hafal doanya? Sudah hafal? Hari ini banyak menghafal doa ya. Artinya agar kita tahu ikhwatul Islam, ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, tapi itu ujung doa, bukan itu doa yang dari awalnya itu lillahi ma aqfa wa lahu ma akhadh wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma wa la haula wa la quwwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah yang menyebutkan wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, siapapun yang terkena musibah yang 5 kita sebutkan, yang tadi telah kita sebutkan. Kaya ikhwatul Islam, dikala Allah berikan misalnya kita diberikan tiba-tiba diberikan dimudahkan urusan, lancar urusan,
Misalnya tiba-tiba datang rezeki yang banyak, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah tidak kita mengatakan kalimat seperti ini? Kita biasanya mengucapkan kalimat ini dikala hilang uang, tapi dikala uang datang, pernah tidak mengatakan kalimat ini? Ada yang dapat uang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Disitulah ujian yang pertama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uang datang adalah ujian, uang pergi juga ujian. Sehingga dikala kita mendapatkan ujian, kita serahkan apa makna inna lillah, kami ini ya Allah milikmu dan kami akan kembali kepadamu, supaya kita tidak tamak di dunia. Dan kalau sekiranya Allah berikan ujian, supaya kita tidak mengeluh. Karena bagaimanapun yang sehat, yang sakit, semuanya akan kembali kepada Allah, dan kita semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah cerita yang paling indah ikhwatul Islam antara Ummu Sulaim dengan Talha. Jadi Talha ini, orang dulu kalau mereka pergi bersafar, mereka kadang-kadang safarnya lama. Jadi Ummu Sulaim ini dikala suaminya pergi safar, maka anaknya sakit. Kemudian dikala suaminya pulang, anaknya sudah meninggal. Tapi dia tidak menyebutkan kepada suaminya kalau anaknya sudah meninggal, karena baru pulang safar. Kemudian ikhwatul Islam dikala suaminya pulang, maka tentu pertanyaan suaminya bagaimana keadaan anak kita, karena dulu ditinggalkan dalam keadaan sakit. Maka apa jawaban istrinya Ummu Sulaim? Dia lebih baik, karena anaknya sudah berbaring, lebih baik sudah meninggal. Artinya sudah tidak lagi merasakan sakit, lebih baik. Tapi Ummu Sulaim ini tidak mengabarkan kepada suaminya kalau dia anaknya sudah meninggal, karena belum pas waktunya, baru pulang safar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Coba bayangkan seorang wanita, dikala suaminya pulang, dia berdandan, kemudian dia memasak makanan yang disukai oleh suaminya, sehingga dikala pulang suaminya makan banyak, kemudian bersama keluarganya sebagaimana suami dan istri. Kemudian setelah suaminya bahagia, pulang safar ini bahagia, aman, perut aman, kemudian mohon maaf ya, biologisnya juga aman. Di saat itulah Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana menurut engkau ada tetangga yang minjam parang atau pisau, sikin. Kemudian setelah itu, dikala diminta pisau tersebut, tetangga ini tidak mau mengembalikan pisaunya. Apa jawaban suaminya? Itu adalah tetangga yang buruk. Yang buruk. Kemudian di saat itulah istrinya mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya Allah meminta kembali apa yang dia titipkan, yaitu anaknya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam dia marah, tapi dia tidak bisa marah kepada istrinya, karena dia tadi sudah memberikan gambaran, kita ini punya Allah, dan dikala kembali kepada Allah, bagaimana kita kembali marah? Karena kita milik apa yang kita punya, semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pada akhir itu ikhwatul Islam, suami itu marah, tapi tidak bisa marah. Akhirnya dia datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, istriku seperti ini. Dia tidak memberitahukan kepadaku, anakku meninggal. Sampai aku makan, kemudian aku berhubungan dengannya. Apa kata Nabi? Semoga Allah berikan keberkahan terhadap malam-malam kalian. Di saat itulah dilahirkan dan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang paling saleh dan paling baik terbaik. Karena mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam setiap keadaan. Dikala diberikan, dikala ditahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat ikhwatul Islam, iya. Karena biasanya kalimat ini hanya kita ucapkan dikala kita merasa diri kita mendapatkan musibah. Tapi dikala kita mendapatkan nikmat, kita lupa bahwa nikmat itu kadang-kadang jauh lebih membuat kita tidak berhasil bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan sedikit mereka yang bersyukur, sedikit artinya kebanyakan manusia mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi kata Islam kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ma min muslim yusibuhu adha." Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka bersabar dengannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya, kemudian menggugurkan dosa-dosanya, memberikan pahala kepadanya. Maka dari situ sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kadang-kadang ini kebanyakan kita ya, kadang-kadang dikala kita beribadah, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dikala kita beribadah, dan banyak yang demikian, kadang-kadang dikala kita beribadah, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan banyak orang yang beribadah dan mereka berdosa dalam ibadahnya.
Kita ulang lagi. Bahkan banyak orang yang beribadah tapi mereka berdosa dalam ibadahnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, yang masuk neraka dan yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang berjihad. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang baca Quran. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang rajin bersedekah. Tiga ini adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Ibadah mengantarkan dia ke dalam neraka. Semestinya ibadah ini mengantarkan kita ke surga, tapi lain daripada orang ini. Lantas kita bertanya, kenapa demikian? Yang pertama, orang yang sedang berjihad dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, jahatu fiik, aku berjihad. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjihad bukan karena ingin mengangkat nama agama, tapi kamu berjihad ingin dipanggil sebagai seorang pahlawan. Ada tujuan lain. Maka dia dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang baca Quran. Wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan, qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku baca Quran. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu baca Quran supaya kamu disebut dengan seorang qari. Dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Kamu baca Quran bukan karena aku, tapi supaya kamu viral lah namanya, atau terkenal lah namanya, waqarqil. Dan itu sudah kamu dapatkan. Maka ini yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin bersedekah. Bersedekah ikhwatul Islam bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kenapa? Karena dia ingin dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Kita kiaskan kepada semua ibadah, agar kita tahu kadang-kadang tidak semua ibadah langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ibadah itulah yang kadang-kadang juga menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya dikala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, apa kata Umar? Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, banyak orang yang haji dan umrah banyak, tapi yang betul-betul haji dan umrah sedikit. Allah tidak pernah memuji orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah juga tidak puji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Tapi Allah memuji orang yang mendapatkan haji mabrur dan umrah mabrurah. Bisa dipahami? Jadi pujian itu bukan yang haji, bukan yang umrah, nah, tapi yang mabrur dan mabrurah. Pertanyaannya, apa itu mabrur? Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami umrah yang mabrur? Apa itu mabrur? Apa makna mabrur? Ada yang tahu? Nanti cari artinya. Apa arti mabrur? Macam mana nih kita pergi umrah tak tahu makna mabrur? Apa arti mabrur? Sila. Apa? Kebaikan. Dari mana datang kalimat kebaikan? Birrun. Masya Allah, Allahumma barik. Ini tentang haji dan umrah ya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, bisa di. Masya Allah, barakallahu fiik. Mabrur itu artinya ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mabrur itu diambil dari kata-kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Artinya setelah dia haji dan umrah semakin baik hidupnya. Itu artinya mabrur. Dan mabrur itu ujiannya bukan di sini. Di sini kita beribadah biasa. Semua orang beribadah di sini. Tapi beribadah sesungguhnya dikala kita berada di kampung halaman masing-masing. Masih sanggup tidak sholat berjamaah di masjid? Masih sanggup tidak baca Quran? Masih bisa tidak berdoa menangis? Itulah ujiannya. Kalau di sini kita menangis, semua orang bisa menangis. Karena memang di sini tempat kita menangis, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, tanah haram, tanah barakah. Di sini kita semangat sholat melaksanakan 5 waktu. Memang momennya, pahala banyak. Di sini kita baca Quran karena memang di sini kita tidak bekerja. Tapi kalau di kampung halaman, ujian mulai datang satu persatu. Rajin ke masjid, dibilang sok rajin. Rajin baca Quran, dibilang mau taubat. Apalagi bahasa-bahasa lain. Disitulah kata-kata mabrur dan mabrurah itu ujiannya. Jadi ujian bagi kita yang haji dan umrah bukan sekarang. Nanti setelah kita pulang ke kampung halaman. Makanya kalau sekiranya dikala kita pulang ke kampung halaman dan tidak ada perubahan dalam kehidupan, sulit bagi kita melakukan kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Umrah lagi. Umrah lagi, berdoa lagi. Ya Allah berikan kepada kami umrah yang mabrurah. Karena pada waktu itu umrah kita tidak disebut dengan mabrurah. Makanya kita lihat yang dipuji oleh Allah adalah orang yang haji mabrur, bukan yang haji. Yang dipuji oleh Nabi SAW adalah yang umrah mabrurah, bukan orang yang umrah. Paham ya? Artinya ikhwatul Islam, kadang-kadang ibadah itulah yang bisa menyebabkan seseorang
masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita berlindung darinya. Ibadah yang semestinya mengantarkan, memudahkan kita masuk ke dalam surga, tapi banyak yang menyebabkan ibadah tersebut orang yang bisa masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka tadi disebutkan 3 contoh, mujahid, kemudian qari, kemudian orang yang bersedekah, karena ini amalan-amalan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga dikiaskan kepada yang lain. Artinya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan, kadang-kadang ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Bahkan ibadah tersebutlah yang bisa menyampaikan kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, satu-satunya ibadah yang dengannya Allah bisa langsung memberikan pahala dan menghapuskan dosa adalah dikala seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu ikhwatul Islam, pasti dengan musibah seseorang akan diberikan pahala dan diampunkan dosanya. Tapi kalau sekiranya mereka beribadah, belum pasti mereka mendapatkan pahala dan diampunkan dosa-dosanya. Maka itu merupakan musibah, itu adalah alasan Allah untuk menghilangkan dosa hambanya. Bahkan walau duri yang menusuk dirinya, dikala dia bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka berguguran dosa-dosanya, diberikan kepadanya pahala yang sangat banyak, dengan syarat dia bersabar. Karena orang yang tertimpa musibah ada 4 keadaan. Yang pertama, orang yang ditimpa musibah itu ikhwatul Islam, yang pertama mereka sakhat, mereka marah, ya Allah, kenapa harus aku diberikan ujian, apa salah dan dosaku? Itu sakhat namanya. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengeluh, apakah musibah bisa berubah? Tidak. Musibah tidak akan berubah, tapi kita malah mendapatkan dosa. Bahkan ada yang naihah, misalnya niyahah. Ada salah satu amalan yang paling besar dosanya ikhwatul Islam adalah niyahah. Niyahah itu adalah dikala seseorang meninggal. Ada yang meninggal keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya, keluarganya. Kemudian dia meratap, kemudian dia mengumpat, kemudian dia mengatakan kalimat-kalimat, itu disebut dengan niyahah. Niyahah itu ikhwatul Islam bahaya, bisa memberikan azab kepada yang meninggal dan juga kepada yang ditinggal. Dan salah satunya kepada yang ditinggal, kalau dia tidak bertaubat, maka Allah pasangkan kepadanya celana pakaian yang terbuat dari yang dipanas, yang biasa dipanas-panaskan itu, timah panas. Itu pakaiannya di akhirat, padahal dia sedang mendapatkan musibah. Itu namanya sahat. Kemudian orang yang mendapatkan musibah, derajat yang kedua namanya sabar. Sabar itu atau sabar. Sabar itu artinya ikhwatul Islam, dikala dia bisa mengungkapkan perasaannya, dia bisa melawan, tapi dia tahan dirinya, maka itu disebut dengan sabar. Sabar itu orang yang bisa melawan tapi dia menahan diri. Maka sabar itu di dalam bahasa disebut dengan habas. Habas itu ditahan dirinya. Misalnya ada orang yang tadi kita contohkan, ada orang yang kuat misalnya, kemudian kita ganggu atau diganggu, dia bisa melawan, kemudian dia tahan dirinya, itu disebut dengan sabar. Ada orang yang lemah, diganggu, dia tidak bisa melawan, kemudian dia bersabar, itu tidak sabar namanya, karena memang dia tidak bisa. Bisa dipahami mana sabar? Sabar itu artinya habas, yaitu menahan diri. Sabar itu ada 3, sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah, dan sabar terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu tingkat yang kedua. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga orang yang mendapatkan musibah adalah ar-ridha. Mereka ridha terhadap keputusan Allah, itu lebih tinggi lagi, karena mereka menyadari bahwa ketentuan semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan puncaknya adalah yang keempat, orang yang mendapatkan musibah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bersyukur? Karena mereka tahu musibah inilah yang bisa menghilangkan dosa-dosanya, dan itu adalah di antara alasan Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dosa hambanya. Ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Makanya apabila kita merasa diri kita tidak diuji, di saat itulah Allah tidak sayang. Ingat itu kaedahnya. Di saat kita diuji oleh Allah, berarti tanda Allah sayang. Makanya ikhwatul Islam, contoh misalnya, dikala kita sedang diuji oleh Allah, anggaplah sakit. Kemudian kita berada di sini, kita antara doa orang sakit dan doa orang yang sehat. Kemudian mereka berdua sama-sama pergi ke Masjid Nabawi. Yang sehat berdoa, yang sakit berdoa. Kira-kira doa mana yang paling khusyuk di antara yang dua ini? Kalau yang sehat bisa jadi berdoa, dia sudah sehat. Ya Allah, berikan ini, matanya ke sana ke sini, bagaimana perhiasan, bagaimana keindahan Masjid Nabawi, kemana-mana matanya. Tapi kalau yang sakit, dikala mereka berdoa, apa yang terjadi? Menangis. Begitu juga ikhwatul Islam, kadang-kadang kapan kita berdoa dan kita bisa meneteskan air mata? Kapan kira-kira?
ketika Allah berikan kepada kita ujian. Makanya ujian itu ikhwatul Islam tanda Allah ingin dekat dengan kita dan kita dekat dengan Allah. Karena dikala kita tidak diuji, doa kita lain. Bahkan jarang di antara kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita berdoa kepada Allah dikala dia mendapatkan musibah. Itu tanda Allah ingin kepada dirinya, Allah sayang kepadanya. Makanya Nabi menyebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah berikan ujian. Karena dikala diuji dia akan menangis, dia akan sholat malam, dia akan melakukan semuanya. Tapi kalau tidak diuji dia akan lalai. Pernah ikhwatul Islam, ada salah seorang wanita yang melamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini melamar Nabi. Biasanya laki-laki yang melamar perempuan ya. Tapi kalau Nabi yang dilamar, tidak ada masalah. Masalah melamar itu boleh antara laki dan perempuan. Bahkan para sahabat juga mereka melamar laki-laki untuk putrinya. Salah satunya Nabi yang dilamar. Kemudian datang ibunya melamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, saya punya anak seperti ini ya Rasulullah, aku ingin anakku menjadi istrimu. Kemudian disebutkan semua sifatnya, anakku baik, anakku seperti ini, anakku seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya. Kemudian di ujung pembicaraan apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, di antara salah satu kelebihan anakku tidak pernah sakit. Anakku tidak pernah sakit. Apa kata Nabi? Kalau demikian kami tidak memerlukannya. Karena berarti kalau tidak pernah sakit, Allah tidak sayang kepadanya. Begitu juga hadis yang kedua. Apa kata Nabi? Ini dibelah dahsyat lagi ikhwatul Islam. Dikala Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya, apa kata Nabi? Kalau sekiranya kalian ingin melihat seorang laki-laki yang berada dalam api neraka, lihatlah orang yang akan masuk. Kalau kalian ingin melihat ada orang yang masuk ke dalam api neraka, lihat orang yang masuk ini. Kemudian setelah beberapa saat, para sahabat kaget. Datang yang masuk. Yang masuk itu siapa? Yang tubuhnya kekar kuat. Ternyata orang ini tidak pernah sakit. Jadi tidak pernah sakit itu ikhwatul Islam, itulah musibah yang sesungguhnya. Dan orang yang sakit itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya kalau kita tahu. Makanya kaidahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta, sayang, suka kepada seorang hamba, Allah berikan ujian. Kira-kira siapa yang paling Allah cintai di dunia? Siapa? Siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Coba baca satu-satu bagaimana ujian yang dirasakan oleh Nabi. Mulai dari Nabi lahir, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal kakeknya. Tahukah kita apa pekerjaan Nabi? Di waktu Nabi berumur 9-10 tahun, apa pekerjaan Nabi? Apa? Mengembala kambing. Berapa uangnya? Sedikit sekali. Cari duit. Dikala dia masih kecil. Kemudian Nabi SAW dikala ingin menikah, tidak ada duit. Kemudian Nabi menikah dengan Khadijah, lahir anaknya, semua anaknya meninggal. Nabi menyaksikan anaknya meninggal. Qasim meninggal. Dikala masih kecil, umur 1 tahun, coba bayangkan, 1 tahun 2 tahun. Dikala baru berjalan, meninggal. Kemudian Abdullah sama, meninggal. Kemudian putri Nabi yang pertama siapa? Zainab, meninggal. Kemudian putri Nabi yang kedua siapa? Ruqayyah, meninggal. Kemudian putri Nabi yang ketiga siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu siapa nama Ummu Kulsum? Ada yang tahu siapa nama Ummu Kulsum? Ummu Kulsum itu nama atau gelar? Kan putri Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ummu Kulsum ini siapa namanya? Nanti cari ya. Kami tak mau menyebutkan. Baik, Ummu Kulsum meninggal, Nabi menyaksikan. Ibrahim meninggal, Nabi saksikan. Satu-satunya yang tersisa adalah Fatimah. Coba bayangkan, ada di antara kita yang semua anaknya meninggal di depan matanya. Tidak ada ikhwan Islam. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dalam perjuangan, belum lagi dalam dakwah. Dan Nabi adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi Nabi yang paling merasakan musibah yang paling banyak. Sehingga di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Nabi namanya adalah Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqibah, Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Mutawakkil, Al-Syafi'. Siapa yang bisa ulang?
Nama Nabi? Yang cinta Nabi, silahkan baca nama Nabinya. Berarti tak ada yang cinta Nabi di sini ya? Agar kita tahu ternyata mencintai Nabi tidak semudah yang dibayangkan ikhwatul Islam. Mencintai Nabi harus tahu tentang Nabi. Minimal kita hafal nama Nabi. Siapa nama Nabi? Berapa nama Nabi? Minimal nama Nabi itu ada 5. Ini yang masyhur. Ahmadun Muhammad, Al-Mahi Al-Hashir Al-Aqib. Itu Nabi yang menyebutkan. Kemudian ditambah lagi dalam riwayat yang lain, Al-Malhamah Al-Marhamah, Al-Muqaffi Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah Al-Mutawakkil. Sudah hafal? Jangan tak hafal nama Nabi. Baik ikhwatul Islam, salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Tahukah kita apa makna Al-Malhamah? Al-Malhamah itu adalah orang yang paling berat perjuangannya, paling berat pengorbanannya, paling banyak perjuangannya selama di dunia. Karena Nabi terlalu berjuang, itu berat sekali ikhwatul Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi dengan Al-Malhamah. Artinya padahal Nabi, kita tahu Nabi itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi lihat kapan kita melihat Nabi tidak diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Mulai dari lahir sampai Nabi wafat, dan salah satunya adalah ujiannya adalah dikala Nabi wafat, sakit yang dirasakan oleh Nabi 2 kali ganda, 2 kali lipat. Kalau kita demam 40 derajat, kalau Nabi 80. Kalau kita sakit kepala 7 keliling, berarti Nabi 14 keliling. Coba bayangkan. Kalau Nabi sakitnya di sini biasa, kalau kita sakit di sini biasa, bisa jadi Nabi sakitnya luar biasa. Makanya tadi disebutkan, kata Rasulullah SAW, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini kalau sakit, sakitnya 2 kali lipat. Dan Nabi itu adalah orang yang paling kuat. Kita selalu mengatakan Nabi itu adalah orang yang paling kuat. Kalau kita bandingkan dengan siapa sahabat yang paling kuat, Umar kalah dengan kekuatan Nabi. Siapa lagi sahabat yang paling kuat? Khalid kalah, tidak ada apa-apanya dengan Nabi SAW. Kekuatan Nabi disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 30 atau 40 kali ganda, 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Nabi itu bukan lemah ikhwatul Islam, Nabi kuat. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan atau sering menyebutkan, setiap kali terjadi peperangan kami berlindung di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling kuat. Allah yang memberikan kekuatan. Hanya saja Nabi tidak memperlihatkan kekuatannya kepada orang lain, karena Nabi bukan diutus untuk menunjukkan kekuatannya, tapi Nabi diutus untuk menunjukkan akhlak mulianya. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi. Orang yang paling berat ujiannya adalah baginda Nabi. Salah satunya adalah dikala Nabi sakit. Makanya kemarin kita menyebutkan 5 hari sebelum Nabi wafat di ikhwatul Islam, maka Nabi lebih sering tidak sadarkan diri. Bahkan di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 5 hari sebelum Nabi wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian dikala Nabi salat maghrib, Nabi pulang ke rumah Aisyah. Dikala melaksanakan salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin salat, tapi Nabi pingsan, waktunya lama. Para sahabat mereka sedang menunggu. Kemudian dikala Nabi terbangun, maka Nabi meminta bejana yang ada airnya, ingin berwudu, ingin membasahkan badannya karena panas. Kemudian baru saja Nabi ingin salat, Nabi kembali tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Begitulah selalu terjadi ikhwatul Islam, sampai akhirnya Nabi mengatakan, mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Artinya besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf. Kalau sekiranya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami fasih kepada kaum muslimin untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada selama kita berada di kota Madinah dalam rangka mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena momen kita berada di Madinah, kita tidak tahu apakah akan kembali kedua kalinya atau kesekian kalinya, atau ini merupakan di antara kali terakhir kita diberikan kesempatan oleh Allah datang ke kota Mekah dan Madinah. Maka setiap kali kita berada di Mekah Madinah, itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri, dan bentuk kita bersyukur adalah beribadah. Orang yang bersyukur pasti beribadah. Kalau kita bersyukur tanpa ibadah, bukan syukur namanya. Maka di antara salah satu momen kita ikhwatul Islam, dikala Allah berikan kesempatan di tanah haram Makkah ataupun Madinah, manfaatkanlah untuk memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya.
menangis sesering mungkin. Kemudian kita baca zikir, baik itu zikir istighfar atau tahmid atau takbir atau tahlil atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Waktu kita tak lama. Di Madinah mungkin ada yang 3 hari 4 hari, di Mekah cuma 4 hari 5 hari. Lepas itu kita pergi pulang ke kampung halaman masing-masing. Kita tidak tahu apakah kesempatan ini akan berulang kedua kalinya atau ketiga kalinya atau keempat kalinya. Allahu alam. Kita tidak tahu bagaimana betapa banyak orang yang diberikan kemudahan oleh Allah datang di sini ikhwatul Islam, namun dikala mereka pulang maka mereka tidak lagi diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi karena sakit atau bisa jadi karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kenangan dan cerita serta sejarah. Maka dikala kita berada di sini, jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Kita di sini menyibukkan kita seolah-olah sedang berburu, dan yang kita buru adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun ibadah yang kita lakukan di tanah haram pasti dilipat gandakan semuanya tanpa terkecuali. Quran yang kita baca tak sama pahalanya dengan dikala kita baca Quran dikala kita berada di kampung halaman. Dikala kita berdoa tak sama pahalanya, dikala kita sholat juga tidak sama. Dan salah satu pahala yang disebutkan adalah sholat di Masjid Nabawi. Itu pahalanya lebih daripada 1000, bukan 1000, lebih daripada 1000. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah dilipat gandakan lagi ikhwatul Islam. Coba bayangkan, lebih daripada 1000 dikala misalnya kita sholat zuhur atau sholat isya. Sekarang kita sholat isya, lebih baik daripada 1000 kali sholat dikala kita sholat isya di kampung halaman. Apakah kita akan masih malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Itu kalau sekiranya sholat sendirian. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Terlalu banyak pahala yang kita lalaikan, terlalu banyak pahala yang ditawarkan, tapi kita lupa akan pahala tersebut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kami senantiasa memberikan motivasi kepada diri kami pribadi dan juga kaum muslimin. Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk hanya sekedar pergi berekreasi, bikin konten, melakukan perkara-perkara yang bisa mengundang dosa. Bukan. Kita di sini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Apapun masalah yang kita hadapi, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima semua amal ibadahnya. Ya Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga diberikan kemudahan dalam setiap perjalanannya. Semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu kembali ke tanah haram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam usaha, dalam keluarga, dalam anak dan cucu kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul di kota Madinah, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam surga bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.